Haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Podcast GPD Eklesia Karangmulya dalam segmen Rahasia Renungan Harian Eklesia. Renungan hari ini temanya adalah menikmati kebaikan Tuhan di tahun yang baru. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai ayat 11. Yuk kita baca bersama. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai renungan kita memasuki tahun yang baru, kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memperhatikan kita. Dia baik di segala waktu. Tahun yang lalu 2022 kita telah lewati, sesungguhnya itu adalah wujud kebaikan Tuhan bagi kita. Maka di tahun 2023 pun kita percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Daud mengatakan di ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi pengakuan Daud ini bukanlah sesuatu yang serta-merta datang. Tetapi Daud sesungguhnya sedang menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan justru di saat sulit. Apa yang dia alami tidak selalu mudah, meskipun Daud telah dilantik sebagai raja oleh Tuhan. Namun pada proses kehidupannya, ia selalu mengalami banyak tantangan, dan musuh-musuhnya tidak pernah berhenti mengejar dia. Namun pengakuan Daud itu dinyatakan melalui apa yang telah kita baca dalam ayat pokok kita. Nah, dikatakan saudara, kebaikan Tuhan yang bagaimana yang Daud rasakan, yang Daud nikmati, yang dia sampaikan bagi kita juga sebagai bagian dari kita memasuki tahun 2023 dan untuk menjalaninya sepanjang tahun. Nah, perhatikan, yang pertama di sini dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa, seruan, dan menyelamatkan Daud dari kesesakan. Jadi ini yang pertama, bahwa Daud didengar oleh Tuhan. Daud mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Daud dijaga, dilindungi oleh malaikat Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-9 itu bahwa Daud adalah orang yang menikmati kebahagiaan. Dan yang keempat, Daud adalah orang yang tidak pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik, di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tetapi perhatikan saudara, bahwa kebaikan Tuhan yang dirasakan itu sesungguhnya tidak semua orang merasakannya. Mengapa? Karena di sini sebuah pengakuan yang Daud nyatakan bukan hanya karena berdasarkan pengalaman, tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan bukan hanya baik pada saat Daud dilantik menjadi raja, tetapi Tuhan itu tetap baik ketika Daud ada di dalam berbagai masalah dan pencobaan. Nah, orang-orang seperti apa sih yang Daud sampaikan yang dapat menikmati kebaikan Tuhan? Yang pertama di ayat yang ke-7, bahwa orang yang tertindas ini berseru. Jadi saudaraku, orang yang tertindas berseru. Berserunya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tertindas lebih banyak menyerukan persoalannya kepada manusia, kepada orang lain. Bahwa kita juga menyaksikan di berbagai media massa, orang-orang berteriak di jalan-jalan, memohon, berteriak, menyerukan tuntutan mereka kepada pemerintah supaya apa yang mereka inginkan itu dapat terpenuhi. Tetapi di sini Daud justru sebaliknya. Meskipun Daud adalah raja yang telah dipilih, diurapi oleh Tuhan, namun dia tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk mendapatkan pertolongan, tetapi dia hanya meminta, memohon, berseru kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-10, 3 kali dikatakan tentang orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan artinya orang
yang ketika ada di dalam masalah, ketika ada dalam penindasan, ia mungkin bisa saja berbuat yang jahat, bahkan lebih jahat dari orang yang menjahatinya. Tetapi Daud di sini justru memilih bahwa orang yang dizolimi seperti Daud memilih untuk tetap mempercayakan dirinya dan pertolongannya hanya kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat jahat. Paling tidak sama jahatnya, apalagi lebih jahat dari Saul musuh yang mengejarnya, atau siapapun yang menjadi musuh Daud saat itu. Yang ketiga,